Halo guys, Assalamualaikum. Balik lagi di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas dan juga mengulas saham Indi, yaitu PT Indika Energi Tbk ya guys ya, yang bergerak di sektor pertambangan batu bara. Nah, selain kita akan membahas fundamental dari saham Indi, kita pun akan melihat harga wajar saham Indi. Ya, apakah harga wajarnya sekarang masih murah atau sudah kemahalan ya? Lalu kita pun akan memprediksi besaran dividen yang akan dibagikan oleh Indika Energi ini. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum tahu ya, bahwa saham Indi ini sudah mulai mendiversifikasi bisnisnya ke sektor lain, yaitu sektor EBT ya guys ya, atau energi baru terbarukan. Teman-teman bisa lihat ya di websitenya, ini ada gambar panel surya, yang berarti memang Indi ini sudah mulai mengembangkan pembangkit listrik tenaga surya gitu guys ya. Kita bisa lihat tagline di sini, increasing revenue from non-coal streams to 50% by 2025 ya. Yang berarti di mana Indi ini mempunyai misi untuk meningkatkan pendapatan dari sektor non-coal atau dari sektor lainnya selain sektor batubara ya sebesar 50% di tahun 2025 nanti. Nah, transisi bisnis saham Indi ini sebenarnya sudah dimulai sejak 2021 lalu ya guys ya, di mana PT Indika Energi ini memulai proyek pemanfaatan panel surya untuk mendukung penurunan emisi karbon. Nah, kalau misalkan Indi ini sudah masuk ke dalam EBT atau energi baru terbarukan, berarti kan ada peluang ya Indi ini akan mendapatkan insentif dari perdagangan bursa karbon gitu guys. Jadi ini adalah keuntungan sebenarnya untuk Indika Energi. Tapi kita akan lihat nanti karena memang revenue atau net income di kuartal 3 2023 ini malah turun lagi. Nanti kita bahas ya guys ya, kita analisa juga dari sisi laba bersihnya. Nah, perusahaan ini juga berencana untuk terlibat dalam ekosistem electric vehicle atau EV atau kendaraan listrik. Which is ini sangat menarik ya, meskipun memang belum terlalu booming guys untuk kendaraan listriknya, masih ada beberapa keluhan lah ya dari konsumen yang mungkin belum bisa menarik minat masyarakat luas gitu. Jadi perbandingannya gini, kalau misal teman-teman mengecas kendaraan listrik itu kan butuh waktu. Ya mungkin ada yang modelnya swap ya, tapi itu kan baru untuk motor, untuk mobil masih tetap harus di-charging gitu ya. Nah, perbandingan waktu dengan kendaraan bensin, itu kan kendaraan bensin ngisi bensin ya paling lama berapa sih, nggak sampai setengah jam ya. Paling lama paling 10 menit, 15 menit gitu kan, nggak lama banget gitu. Tapi untuk mobil yang di-charge itu membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, itu adalah beberapa keluhan yang dirasakan oleh pengguna mobil listrik gitu ya. Oke guys, untuk corporate action terbaru saham Indi, yaitu baru saja menjual tambang batu baranya kepada PT Petrindo Jaya Kreasi ya guys ya, milik Bapak Prayogo Pangestu. Kita lihat di sini, PT Indika Energi atau Indi melepas 100% kepemilikan saham di perusahaan tambang batu bara PT Multi Tambang Jaya Utama atau Mutu. Ya, jadi di sini yang dijual adalah tambang batu bara Mutu, bukan saham Mutu ya guys ya, bukan saham Mutu nih. Karena ini kan singkatannya sama ya, Mutu. Kepada emiten milik konglomerat Prayogo Pangestu, yaitu PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk atau kode sahamnya Cuan, senilai 218 juta US dollar atau setara dengan 3,35 triliun. Langkah tersebut menunjukkan komitmen Indika untuk melepaskan diri dari ketergantungan di bisnis batubara dan mengembangkan bisnis hijau atau berkelanjutan. Sisi positifnya ya yang bisa kita lihat dari Indika Energi ini, bahwa Indi ini sudah mulai masuk ke sektor EBT ya atau energi hijau lah ya atau green energy, yaitu pemanfaatan panel surya untuk pembangkit listrik. Nah, berarti kan Indi ini nantinya akan bisa mendapatkan insentif dari bursa karbon untuk meningkatkan pendapatannya seperti itu. Tapi kalau misalkan kita lihat ya pendapatan terbaru di kuartal 3 tahun ini, Indika Energi ini ternyata mengalami penurunan laba bersih, guys. Ya, kalau misal kita urutkan ya dari kuartal 1 2023 ini, dari 883 miliar ini turun menjadi 465 miliar di kuartal 2. Lalu turun lagi menjadi 106 miliar di kuartal 3-nya. Nah, biasanya saham-saham yang sudah menjual aset ya atau baru saja menjual asetnya kepada perusahaan lain itu biasanya pendapatannya itu menjadi melonjak naik ya. Pendapatannya jadi tinggi karena mereka baru saja menjual aset gitu. Biasanya seperti itu.
Contohnya yang laba kuartal tiganya ini naik di 2023 ini ya, karena menjual aset yaitu adalah saham APLN ya di sektor properti itu kan dia baru jual mall ya guys ya. Nah, tercatat di kuartal tiganya pendapatan atau laba bersihnya itu naik tinggi. Nah, tapi berbeda dengan Indi ya, ini saya belum telusuri guys alasannya kenapa ya. Di kuartal 3 ini belum tercatat, entah belum tercatat untuk hasil dari jual asetnya atau memang uangnya langsung digunakan kembali untuk ekspansi bisnis gitu ya. Nah, itu harus kita telusuri nih sebenarnya seperti apa. Kita akan lanjut melihat pembagian dividen saham Indi. Dari sisi rutinitas pembagian dividen ya guys ya, ternyata Indi ini pernah bolong beberapa tahun nih tidak bagi dividen dari tahun 2014 ya sampai tahun 2017. Jadi sekitar 4 tahun tidak bagi dividen. Lalu bagi dividen kembali di tahun 2018 sampai laba bersih 2019 yang dibagikan di 2020. Tapi di tahun 2021 ini bolong bagi dividen, yang berarti laba di tahun pandemi itu tidak memungkinkan untuk bagi dividen ya guys. Ya, nanti kita akan lihat alasannya seperti apa. Kita akan lanjut melihat harga saham Indi. Harga saham Indi di hari Jumat kemarin ya, tanggal 3 berarti kemarin hari Jumat itu ditutup di harga 1.600. Kita lihat harga saham Indi ini cenderung turun dan sangat downtrend guys ya. Dia berada di fase bearish. Setelah pembagian dividen, saham Indi ini sebenarnya sempat naik ya ke level 2.100 sampai dengan 2.380 untuk area high-nya. Tapi sejak September ya, sejak akhir September ini malah turun lagi. Dan di sini kita lihat penurunannya cukup tajam gitu guys ya, dan kesulitan untuk nanjak lagi, kesulitan untuk rebound lagi nih saham Indi. Kalau misal kita lihat hari Jumat kemarin memang ada kenaikan 1,59%. Tapi sebenarnya untuk saham Indi ini masih bisa turun lagi guys ya, dari kita lihat chartnya di sini memang masih bisa turun lagi. Kalau misalkan Indi ini naik ya karena harga acuan batu bara yang mungkin mulai naik lagi, saya rasa kenaikannya pun tidak akan terlalu tinggi ya. Mungkin teman-teman tunggu di level 1.700 ya, karena kan sekarang di level 1.600. Kalau misalkan dia kesulitan untuk tembus di 1.700, saya rasa akan terkoreksi lagi dan akan turun gitu ya. Tapi kalau misalkan dia beberapa hari ke depan bisa rebound, nah teman-teman boleh untuk melakukan averaging down ya. Tapi kalau misalkan teman-teman melihat Indika Energy ini dia masih turun, teman-teman jangan buru-buru beli ya, jangan buru-buru beli, jangan buru-buru averaging down. Itu harus ditunggu dulu sampai sahamnya atau harga sahamnya ini bisa rebound lagi. Ya, karena kalau misalkan belum ada tanda-tanda bullish reversal, itu nanti teman-teman akan buang-buang cash, akan buang-buang amunisi. Sayang banget ya, kalau misalkan turun masih bisa turun dan masih ada diskon, ya teman-teman tunggu aja dulu ya, sabar aja dulu, seperti itu. Oke guys, kita akan melihat harga wajar saham Indi ya. Kita akan lihat harga wajar saham Indi berdasarkan kinerja terbarunya. Nah, di sini untuk EPS tahun 2013 itu memang mengalami minus ya guys ya, atau mengalami kerugian. Jadi kita ambil EPS-nya di tahun 2012-nya. Karena perhitungannya nggak bakal bisa kalau misalkan EPS-nya minus. Jadi kita ambil aja di tahun 2012 ya, di tahun terdekatnya. Lalu kita ambil ya proyeksi EPS di tahun 2023, ini datanya dari RTI Bisnis di 373 per lembar sahamnya. Kita lihat di sini untuk pertumbuhan laba bersih saham Indi secara tahunan itu ada di 11,38%. Meskipun memang di beberapa tahun ke belakang ya, sebelum tahun 2022 itu sebelum naik ya, karena memang harga acuan batu baranya naik di tahun 2022. Sebelum tahun ketika batu bara naik, saham Indi ini memang laba bersihnya itu dia naik turun. Kadang bisa laba ya, kadang bisa profit, kadang juga dia minus EPS-nya gitu guys ya. Dan yang paling parah itu dia minusnya di tahun 2020 gitu. Dari tahun 2020 di sini ini sebenarnya masih ada dividen ya. Ini masih ada dividen dari tahun 2019. Tapi di tahun 2021-nya ini memang nol ya, memang tidak bagi dividen karena memang pendapatan di tahun 2020 itu minus 318 per lembar saham gitu guys ya. Penjelasannya seperti itu. Oke guys, kita akan lihat harga wajar dari saham Indi. Kita akan buka di sini ya. Harga sekarang kan 1.600 ya, harga wajarnya masih di angka 5.375. Lalu ada margin of safety sebesar 70,23%. Karena dari sisi valuasi,
Saham Indi ini memang dari PER dan juga PBV ini sangat menarik. PER-nya 4,30 kali, sedangkan PBV-nya 0,44 kali ya guys ya. Makanya wajar di sini margin of safety-nya pun masih tinggi nih, 70,23%. Tapi kembali lagi, untuk membeli atau melakukan averaging down di saham Indi, saya sarankan untuk wait and see dulu aja. Karena masih ada kemungkinan saham ini bisa turun lagi. Kecuali ada sentimen positif terhadap saham Indi. Misalkan contohnya, sentimen positif untuk saham Indi, misalkan saham Indi laba bersihnya naik, lalu kenaikan laba bersihnya karena ada insentif bursa karbon, atau pendapatan dari sektor electric vehicle dan juga sektor EBT ini sudah naik dan sudah meningkat. Nah, ini bisa saja menyebabkan harga saham Indi ini naik dan membuat sahamnya bisa rebound lagi. Jadi untuk sekarang sih kita wait and see dulu aja ya. Jangan buru-buru guys, jangan tergesa-gesa. Karena masih akan terdiskon lagi. Saya rasa seperti itu ya. Meskipun memang harga wajar dan margin of safety-nya ini cukup bagus ya, cukup menarik gitu. Tapi dari sisi harga ini sebenarnya masih bisa turun dan masih bisa terdiskon. Lalu untuk harga wajar ini di harga 5.375, apakah bisa naik setinggi ini? Sebenarnya untuk Indika Energy ya, kalau misal kita lihat dari sisi pendapatan, ini dia perusahaan yang bisa dibilang apa ya guys, dari sisi prospeknya sih bagus ya, sudah diversifikasi bisnis lah seperti Harum dan juga UNTR. Tapi kita pun bisa harus menilai dari sisi pendapatannya. Kalau misalkan pendapatannya masih naik turun seperti ini ya, kadang rugi, kadang untung gitu guys ya. Teman-teman lihat di tahun 2021 ya, kadang minus EPS kuartal satunya, lalu kuartal 2-nya untung gitu ya, kuartal 3-nya rugi lagi, lalu di kuartal 4-nya naik tinggi, sampai tahun 2022 lalu ya, karena memang harga acuan batu baranya juga naik ya, wajar gitu. Nah, kalau misalkan pendapatannya seperti ini sebenarnya nggak ini guys, apa ya, tidak merasa aman gitu guys ya, untuk pegang saham Indi untuk jangka waktu yang panjang gitu. Ya mungkin lebih dari 2 tahun ya, saya rasa lebih banyak deg-degannya gitu daripada tenangnya. Kalau misal kita simpan atau kita investasi di saham bagus kan harusnya kita tenang ya. Ah tenang, yang penting kita sudah analisa fundamental, fundamentalnya bagus ya, pendapatannya naik terus, stabil, ya minimal stabil lah. Nggak naik pun minimal stabil gitu guys ya. Dan EPS tahunannya juga harusnya sih naik ya seperti itu. Tapi yang terjadi di saham Indi adalah naik turun gitu. Dari sisi pendapatan EPS itu naik turun ya guys. Jadi ya untuk di hold jangka panjang sih kalau saya pribadi ya guys ya, sebagai investor gitu, sebagai investor dan punya beberapa portofolio, itu tidak terlalu yakin untuk menghold saham Indi untuk jangka waktu yang panjang. Mungkin hold dalam satu momen bullish itu masih bisa ya. Kita beli misalkan ketika dia akan bullish dan ketika sudah bullish kita jual, itu sebenarnya masih bisa. Tapi kalau untuk jangka panjang, kalau pendapatannya masih belum stabil, ini saya rasa kita kurang nyaman gitu guys. Ya kepikiran terus gitu. Apalagi kan tadi kita lihat harga sahamnya dia turun terus gitu guys. Jadi ya um, agak riskan sebenarnya ya, resikonya cukup tinggi untuk saham ini. Nah, kita akan bahas dividennya ya. Kita akan prediksikan dividennya saham ini dengan EPS terbaru 373 ya. Untuk proyeksi EPS di tahun 2023, kita akan asumsikan beberapa skenario ya berdasarkan dividen payout ratio-nya. Kalau misal kita lihat dividen payout ratio di tahun 2022 lalu, ketika mendapatkan EPS atau earning per share 1.367 per lembar saham, Indi ini hanya bagi DPR 23,59%. Ya, 24% lah guys ya. Kita bulatkan 24%. Ini kan kecil banget. Kecil jika dibandingkan dengan saham batubara yang lain. Saham batubara yang lain seperti BSSR, PTBA itu bagi di atas 50%. Ya, bahkan PTBA bagi 100% dari laba bersihnya. Kita lihat Adro juga ya masih bisa bagi di atas 30%, lalu ya banyaklah saham-saham batubara yang dia masih bisa bagi dividen besar. Dividen payout ratio-nya besar gitu guys ya. Nah, ini juga menjadi pertimbangan kita nih, karena kan nggak semua saham kita beli. Hanya beberapa saham aja yang mungkin kita yakin ya untuk hold saham tersebut untuk jangka waktu yang panjang. Tapi untuk saham Indi ya, untuk jangka waktu yang panjang, sekali lagi saya ingatkan ini
terlalu beresiko ya, kecuali ada peningkatan laba bersih yang memang dari kenaikan apa ya, kenaikan laba usahanya gitu guys ya. Pokoknya harus bagus lah. Pendapatan itu harus bagus gitu. Kalau misalkan dia turun terus, ya berarti kan dividennya juga turun ya, sama yang terjadi di saham Indi. Kita lihat EPS kuartal 1 172, turun lagi di kuartal 2-nya menjadi 87, di kuartal 3-nya turun lagi menjadi 21. Kuartal 4, apakah akan turun lagi atau malah naik? Ini kan faktor yang biasanya atau indikator yang biasanya digunakan oleh para investor ya. Kalau misalkan laba bersihnya dia turun-turun terus, biasanya investor juga akan lepas, guys. Tapi kalau misalkan laba bersihnya ada kenaikan, itu biasanya investor dia akan beli lagi, akan tambah muatan, akan semakin yakin seperti itu, guys ya. Nah, kita akan asumsikan untuk dividen payout ratio ya, karena memang EPS-nya kecil, kita asumsikan dividen payout ratio-nya besar lah ya, seperti itu. Dengan EPS 373 ya, dividen payout ratio 50%. Sini bagi dividennya 186 per lembar saham ya, which is ya cukup kecil. Tapi dengan harga saat ini, karena harganya juga sudah turun di 1.600, makanya dividen yield-nya terlihat besar, yaitu 12%. Ya, kalau misalkan teman-teman investasi hanya berdasarkan dividen yield, ini saya rasa kurang bijak gitu guys ya. Karena banyak sekali faktor yang menyebabkan saham tersebut harganya bisa turun. Karena faktor kesuksesan kita berinvestasi itu tidak hanya dari dividen, tapi harus ada faktor dari capital gain juga. Yang mana faktor dari kenaikan harga ini adalah efek dari naiknya laba bersih. Jadi gini guys, korelasinya ya. Ketika teman-teman beli saham, lalu laba bersihnya dia naik terus. Lalu investor lain melihat, wah ini saham bagus nih, laba bersihnya naik terus. Pastikan harganya juga akan naik karena dibeli oleh investor lain. Gitu guys ya. Dan nanti capital gain-nya teman-teman itu naik. Misalkan teman-teman beli di harga 1.000. Tiba-tiba seminggu kemudian atau sebulan kemudian naik menjadi 2.000 harganya. Itu kan teman-teman udah cuan 100% ya dari capital gain saham. Gitu. Kalau hanya mengandalkan dividen, saya rasa kurang bijak lah ya, kurang bijak. Kita lihat ya, dividen yield-nya ini berpotensi tembus sampai 23%. Itu pun kalau Indi mampu membagikan 100% laba bersihnya untuk dividen, which is ini saya rasa cukup berat ya untuk Indi. Karena ya sebagai sebuah perusahaan, tentunya Indi pun ya butuh guys cash tersebut untuk ekspansi bisnis, untuk meningkatkan pendapatan seperti itu. Makanya di saham Indi ini ya kalau misal teman-teman masih pegang, ya cobalah untuk averaging down. Nanti kalau misalkan harganya naik, ya semoga saja teman-teman bisa kejemput dan bisa dipindahkan ke saham batubara yang lebih bagus. Ya, kita sudah bahas di video sebelumnya ya. Kita sudah bahas BSSR, bahas Adaro, lalu bahas PTBA. Silakan teman-teman lihat analisanya, teman-teman bisa filter mana nih saham yang berpotensi bagus, mana saham yang kinerjanya masih cukup oke gitu ya, meskipun labanya turun seperti itu. Jadi ya asumsinya DPR ya mungkin 50% udah cukup bagus. 10% ya oke lah tinggi ya guys ya. 85% kita acungi jempol. Tapi kalau untuk DPR 100% kita agak sedikit ragu ya, agak sedikit ragu. Kenapa? Karena ya Indi pun sebenarnya masih butuh untuk ekspansi bisnis, untuk pengembangan bisnis dan lain-lain. Jadi kemungkinannya kecil untuk Indi bagi dividen payout ratio 100% dari laba bersihnya. Tapi apakah mungkin? Sebenarnya mungkin aja. Mungkin-mungkin aja, guys. Karena banyak perusahaan yang dia membagikan lebih dari 100% dari laba bersihnya. Which is dia ambil dari laba ditahan gitu. Dia ambil dari cash yang ditahan untuk dibagikan sebagai dividen kepada para investornya. Itu pun pernah terjadi di saham BSSR juga pernah, lalu TOTL juga kemarin ya guys ya, bagi lebih dari laba bersih di tahun tersebut, yang berarti kan ambil cash dari laba ditahan ya, seperti itu. Oke guys, mungkin cukup sekian ya guys ya untuk analisa saham Indika Energy ini. Jadi disclaimer on ya guys ya, ini bukan ajakan jual beli saham. Keputusan jual beli saham tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di Bursa Efek Indonesia. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan thank you supportnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.